Di saat saya mendengar dan sekaligus tadi diteguhkan oleh Pastor Repo, perjalanan teman-teman muda yang mulai dari hari Jumat sampai hari ini, mereka mengambil tema bangga jadi muda, bangga jadi Katolik. Benar ya? Maka termasuk saya, Pastor Repo, dengan isi-isi kita masih muda lah ya. Saya usia 45 tahun. Pastor Repo berapa? 47 ya? Ternyata lebih muda, lebih tua dia daripada saya. Yang pernah muda tapi juga semangat muda, Pastor Tarsis pasti pernah muda tapi bisa jadi semangatnya lebih muda dibandingkan saya. Kemudian Romo Budi Prasetya juga pernah muda lah ya, walaupun rambutnya sudah seperti Nabi Musa, tapi beliau pasti pernah muda, tetapi semangat kemudaannya tidak luntur sampai sekarang. Buktinya tadi di sakristi beliau mengatakan, saya ini udah tua tetapi masih harus berputar salah satunya ke Jakarta untuk membangun rumah Tuhan di salah satu paroki di Kosokalanung Semarang. Tetapi beliau harus bersama umatnya, salah satunya yang mengunjungi kita dan sekaligus mencari dana untuk pembangunan rumah Tuhan. Tadi saya bilang sama beliau, ya itu jalan-jalan ke Jakarta, lalu muka ini. Artinya sebenarnya perjalanan juga tidak mudah, tetapi beliau tetap taat kepada Bapak Uskup. Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, maka yang pertama yang ingin saya katakan dan kami ungkapkan juga secara khusus bagi kita semua, secara khusus juga bagi melalui keluarga-keluarga, kita berterima kasih kepada teman-teman muda. Saya itu selalu yakin, Romo Repo, saya tidak pernah pesimis dengan teman-teman muda. Apapun yang terjadi, saya bukan pura-pura, saya bukan main-main, dan bahkan kami para romo nggak pernah pesimis dengan teman-teman muda. Selalu optimis dalam segala harapan. Maka di sini sebagai ketua sesi kepemudaan Kevin ya, Kevin boleh berdiri biar wajahnya kelihatan. Nah, ini Kevin kita berhutang bersama dengan pengurus-pengurusnya dan sebagainya. Saya serasa kayak pastor kepala sini ya. Bersama dengan ketua panitia untuk acara ini, Kenneth ya, mana tadi Kenneth bawa saya berat tadi nih. Nah, Kenneth sebagai ketua panitianya, kok wajahnya udah kayak pastor ya. Salibnya saja sebesar ini, maka salib ini jangan disingkirkan. Setelah acara pasti akan terus digunakan. Dan salibnya tadi bukan hanya satu, tapi teman-teman muda membawa salib-salib Kristus yang pasti dalam dimensi kehidupan kita, teman-teman, menjadi muda, bangga menjadi muda dan bangga menjadi Katolik tidak bisa lepas dari perjalanan salib Kristus. Itu yang pertama. Bahkan dalam kitab suci Yesus mengatakan, dan bahkan juga Santo Yohanes Paulus kedua mengatakan, be not afraid, don't be afraid, jangan takut. Dan itulah juga yang menjadi motor rohani saya, Bapak Ibu teman-teman. Di saat saya merasa lelah, di saat saya merasa khawatir, di saat saya merasa cemas, ungkapan Yesus itu semoga tetap menggema dalam hidup terdalam saya. Don't be afraid, be not afraid, jangan takut. Itu yang menjadi ungkapan dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya pun juga bersyukur. Saya tidak dilahirkan di Jakarta. Saya orang kampung, saya orang desa. Saya lahir di Sumatera Selatan, tepatnya di Ogan Komering. Lebih spesifik lagi Blitar. Itu satu daerah kalau di peta katanya nggak ada menurut saya.
Tetapi saya bersyukur bahwa perjalanan hidup saya bersama keluarga, maksudnya bapak ibu saya ya, bukan keluarga yang lain, tidak pernah terpikir kami itu bisa akhirnya sampai di Jakarta. Tidak pernah sama sekali. Tetapi kami maknai yaitulah jalan Tuhan. Ketika saya di Sumatera, ibu saya sangat kuat Katoliknya. Bapak saya latar belakangnya Muslim, kemudian beliau akhirnya pindah ke Katolik karena syarat dari ibu saya hanya satu, kalau mau nikah dengan saya, kamu harus ikut saya. Maka antara yakin dan sekaligus, mohon maaf ya, bodoh itu tipis. Saya tidak tahu persis apakah pada saat itu bapak saya dengan teguh, tetapi yang jelas beliau belajar sebagai katekumen, lalu setelah itu dibaptis. Tetapi dalam perjalanan waktu saya mengatakan seperti ini, beragama lebih mudah daripada beriman. Menjadi Katolik sudah jadi Katolik, tetapi proses bagaimana bapak saya beriman Katolik untuk waktu yang panjang. Kami anak-anak yang berenam tahu persis bagaimana perjuangan beliau, bukan hanya untuk beriman, untuk beragama Katolik, tetapi beriman secara Katolik. Maka kemarin saya bersyukur, terima kasih Romo Repo, saya diberikan kesempatan dengan teman-teman muda satu sesi, lalu saya mengatakan seperti ini. Dari semuanya itu saya mengatakan seperti ini, berjanjilah di dalam lubuk hatimu terdalam, teman-teman, jadilah orang Katolik sampai mati. Amin. Tanpa dibingkai dalam kesombongan, saya juga mengatakan kepada Tuhan, apapun, walaupun gereja kita juga punya kelemahan, punya keraguan, kami para imam juga punya kelemahan, punya keraguan, tetapi saya berjanji dalam segala kerendahan hati, saya mengatakan Tuhan, saya akan ikut Engkau menjadi Katolik sampai akhir hidup saya. Tapi janji ini harus diperjuangkan. Maka kalau teman-teman mengambil moto orang muda yang bangga dengan kemudaannya dan juga bangga sebagai orang Katolik, maka tambahlah, aku ingin menjadi orang Katolik sampai akhir hidup saya. Kudus, only God knows. Hanya Tuhan yang tahu. Maka bingkainya harus dalam kerendahan hati. Kenapa akhirnya Yesus memberikan ungkapan bahwa kepadamu akan memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus? Dia seorang nelayan di Galilea. Dua identitas Petrus. Dia orang yang sederhana. Seharusnya kunci itu diberikan kepada mereka yang punya tahta, yang punya kedudukan, yang punya kehebatan, yang punya kuasa dan lain sebagainya. Tetapi mengapa Yesus memberikan dan ungkapan itu hanya kepada Petrus? Kesederhanaan adalah sebuah keutamaan untuk zaman sekarang, Bapak Ibu dan teman-teman. Semakin bertambah usia, semakin bertambah umur, Tuhan tidak minta lebih kepada kita. Hiduplah sesederhana mungkin. Walaupun itu perjuangan, kerap kali tidak mudah. Kondisi sekarang tidak mudah, cari rezeki tidak gampang. Banyak orang atau bahkan kita sendiri atau bahkan juga orang tua kita mencari rezeki zaman sekarang tidak mudah, serba tidak mudah. Maka salah satu kuncinya semoga kita mampu dalam kesederhanaan. Dan yang kedua yang dimiliki oleh Petrus adalah dia punya iman, dia punya keraguan. Dia menyangkal Yesus. Dia berkobar-kobar berapi-api mau membela, dia juga yang menyangkal. Maka dalam kondisi itu pun Yesus tetap percaya bahwa di atas batu karang ini akan mendirikan gereja. Maka dari itu Bapak Ibu, teman-teman, kita juga orang-orang lemah, bukan perfect, tidak ada yang sempurna. Tetapi dalam ketidaksempurnaan itu ternyata Yesus masih percaya kepada kita.